Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya setiap saudara pada kesempatan ini semua dalam kemurahan Tuhan. Amin. Doa saya semua saudara sehat, saudara bisa menikmati akan kebaikan Tuhan sepanjang hidup saudara. Amin. Mari kita akan segera memulaikan small group kita dan mari kita akan bersatu hati dan kita akan tunduk kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami semua berkumpul di small group ini. Sebentar kami akan sharing firman Tuhan bersama-sama. Biar firman Tuhan yang kami dengar pada kesempatan ini adalah firman yang memberikan kepada kami satu hikmat, satu pengertian, sehingga kami boleh melewati dan menjalani kehidupan yang harus kami lalui di atas muka bumi ini dalam penyertaan, dalam tuntunan, dan dalam pertolongan Tuhan. Kami semua bisa melewati itu oleh kekuatan-Mu, dan lewat semuanya itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk small group kita pekan ini adalah small group kita yang terakhir untuk tahun 2020. Minggu depan small group kita akan kita liburkan untuk persiapan Natal dan kita akan bertemu kembali pada bulan Januari 2021. Sehingga small group ini akan menjadi small group yang penting bagi kita sebelum kita memasuki tahun yang baru. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tahun ini, saya yakin setiap saudara mulai berpikir tentang beberapa hal yang sudah terjadi. Ya, kita awali tahun 2020 dengan berita bagaimana tiba-tiba ada pandemi, ya, ada COVID-19 yang cukup membuat sepanjang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya saudara harus bekerja seperti biasanya, sekarang sudah bekerja dari rumah. Kalau tahun-tahun sebelumnya saudara punya aktivitas ngantar anak sekolah atau anak saudara berangkat ke sekolah, tapi saat ini tahun ini berubah, yaitu anak-anak harus sekolah di rumah. Nah, melihat hal ini, Roh Kudus memberikan sebuah pengertian kepada saya, dan ini akan saya bagikan kepada saudara, bahwa ada sesuatu yang berubah dan saudara dan saya harus mulai pahami dan mengerti bahwa musimnya sudah berubah. Ya, kita tidak tahu arahnya mau kemana. Ya, kita tidak tahu perubahan ini menuju kemana. Apakah perubahannya semakin lebih baik atau perubahannya semakin tidak baik, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang Tuhan mau ajarkan bagi kita adalah lewat situasi seperti ini, kita harus belajar dari firman Tuhan yang berkata, jadilah bijak. Ya, mari katakan sama-sama, jadilah bijak. 2, 3. Jadilah bijak. Nah, mengapa kita harus menjadi bijak? Ya, saudara, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang besok akan terjadi. Sebab itu apa yang penting di sini? Pelajaran kita hari ini adalah jadilah bijak. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Wahyu. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat setiap saudara. Dan mari kita akan mulai lihat firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengerti akan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita semuanya. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Yuk, sama-sama kita akan membacanya. 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak akan membahas secara detail keseluruhannya,
Tapi saya ingin mengajak saudara untuk menggarisbawahi, ketika situasi apapun terjadi dalam hidup kita, kunci penting yang harus kita perbuat adalah jadilah bijak. Amin. Kita harus bijaksana. Misalnya Bapak Ibu Saudara, di rumah saudara Anda mendengar, kompornya meletup. Ya. Banyak orang ketika kompor meletup, dia mulai tergopoh-gopoh. Wah, karena tergopoh-gopoh, akhirnya banyak hal yang dilakukan itu salah. Dia tidak bijaksana. Satu ketika saya mendengar ada satu keluarga ketika malam itu terjadi mati lampu yang cukup besar. Nah, tiba-tiba ketika mereka mati lampu, mereka menyalakan lilin. Ya. Namun ditunggu-tunggu lampu nggak nyala-nyala, ya, tetap padam. Sehingga akhirnya mereka terlelap. Nah, ketika mereka terlelap, lilin itu habis dan mulai menyambar meja, alas meja kayu, tempat di mana lilin itu diletakkan. Ternyata lilin itu diletakkan di atas kayu yang sebelahnya adalah jual bensin. Mereka ini penjual kios bensin, saudara. Ya, malam itu, saudara, ya, ketika orang kebakaran, dia begitu tergopoh-gopoh, dia panik dan lain sebagainya. Dia mengambil air dengan maksud memadamkan api. Tapi apa yang terjadi? Ternyata karena kebakaran itu, karena api itu sudah menyambar bensin, dan ketika disiram dengan air, ternyata air itu malah membuat bensin itu malah merajalela kemana-mana. Dan akhirnya hanguslah rumah mereka dan habis. Satu pelajaran yang menarik di sini adalah mengapa orang ini akhirnya mengalami satu kesalahan yang fatal. Kuncinya adalah panik, tidak bijaksana. Nah, kita boleh menghadapi berbagai situasi, kita boleh menghadapi apapun dalam hidup kita, tapi kuncinya adalah bijaksana. Amin. Itu sebabnya di hari-hari ini sebelum kita memasuki tahun yang baru 2021, Tuhan naruhkan satu pesan buat kita semua. Yang penting di sini adalah hikmat. Nah, hikmat itu menghasilkan kebijaksanaan. Ya. Hikmat membuat kita itu jadi berhikmat. Berhikmat itu orang yang berhikmat jadi bijaksana, saudaraku ya. Karena kita bijaksana, artinya apa? Kita tidak sembarang membuat keputusan. Kita tidak sembarang membuat sebuah tindakan-tindakan yang konyol. Tetapi kita justru, namanya orang berhikmat, dia bijaksana. Dia membuat satu perbuatan, dia melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan demi pertimbangan. Nah, menyongsong tahun 2021, mari kita jadilah orang yang bijaksana. Bagaimana bijaksana? Ya, bijaksana itu yang pertama, tidak menggunakan waktu dengan sia-sia. Amin. Katakan sama-sama, tidak menggunakan waktu dengan sia-sia. 2, 3. Tidak menggunakan waktu dengan sia-sia. Nah, banyak orang telah mengabaikan atau membuang waktunya dengan percuma. Nonton, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, dan akhirnya habis waktunya. Itu namanya nggak bijaksana. Orang yang bijaksana adalah menggunakan waktu seirit mungkin, seefisien mungkin, dengan satu tujuan. Semua tujuan hidupnya bisa kelar. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan penuh pertimbangan. Saudara akan melakukan sesuatu yang berguna, saudara melakukan sesuatu yang penting buat hidup saudara. Apa yang penting buat hidup saudara? Ya, coba kita buka sama-sama. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang bijaksana. Yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan. Artinya apa? Saudara tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Yang terpenting dalam hidup ini adalah satu, ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada dua hal penting yang Anda harus lakukan sebelum engkau dikategorikan sebagai orang yang bijaksana, orang yang penuh pertimbangan. Yaitu yang pertama, engkau harus tekun menuruti perintah
Tuhan. Nah, mungkin Anda sudah baca Alkitab, atau mungkin Anda belum baca Alkitab. Biarlah melalui pesan video pada kesempatan ini, saudara mulai berpikir, bagaimana Anda bisa menuruti perintah Tuhan kalau Anda nggak suka baca Alkitab. Baca Alkitab ini penting, karena ketika Anda baca Alkitab, Anda akan bisa nuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara, orang bijaksana itu adalah orang yang menggunakan waktu hidupnya untuk nuruti firman ini dengan tekun. Lakukan terus-menerus. Terus-menerus. Dan yang kedua, tetap tekun, tidak goyah pada imannya kepada Tuhan Yesus. Dunia ini banyak iman. Ya, iman kepada siapa banyak, tapi Tuhan mencatat. Orang yang bijaksana adalah orang yang menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika engkau menaruh imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau disebut bijaksana. Saudara, sebelum menutup tahun ini, saya ingin mengajak setiap saudara, apabila saudara belum percaya, belum menaruh imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama dengan saya, kita membuat keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oke, mari kita akan tutup dalam doa dan mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Saudara, hidup ini hanya satu kali. Oleh karena itu, sebelum kita kehilangan kesempatan, putuskan dalam hidupmu untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur karena saya sudah mendengar akan firman-Mu. Saya mau jadi orang yang bijaksana. Oleh karena itu, saya memutuskan hari ini untuk menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Masuklah dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya, dan catat nama saya dalam kitab kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa buat saudara. Biarlah pesan video ini jadi berkat bagi setiap kami. Tetapkan kami untuk jadi bijaksana, melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang pertama, kami harus menggunakan waktu dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu. Dan yang kedua, menuruti perintah-Mu, dan kami tekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Berkati small group kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan berdiskusi, dan saya mengucapkan selamat memasuki bulan Desember, dan sampai bertemu kembali tahun depan di small group kita tahun 2021. Tuhan Yesus berkati dan shalom. Janji